Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah dalam kesempatan pagi hari ini, insyaallah dalam upaya melakukan tafaqquh fiddin, memahami agama ini, karena kita tahu bahwa sesungguhnya may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Rasulullah SAW beliau mengatakan, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan padanya, maka Allah Ta'ala berikan kepahaman tentang agama ini. Jadi orang sekaya apapun dia, sepopuler apapun dia, ya, bagaimanapun kesuksesan dia dalam pandangan manusia dalam perkara dunia ini, hakikatnya tidak ada kebaikan padanya kalau dia tidak paham dengan agama. Makanya kita dengan hadir ke majelis ilmu ini mudah-mudahan termasuk ya dalam hadis Rasulullah SAW yang beliau katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa mereka yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, kita datang ke majelis ini mungkin dengan ya fasilitas-fasilitas yang lainnya juga yang termasuk jalan tadi, mudah-mudahan ini akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, ibu-ibu sekalian, ya kami mohon maaf agak terlambat tadi sampai ya 15 menitan ya, karena saya mampir dulu tadi ke tempat adik saya. Ternyata jalannya itu agak macet, jadi perkiraan sudah pas, macet malah masuknya ya tadi biasanya saya lewat gerbik ini ya, lurus sana, itu lurus itu enak, lebih cepat jalannya. Kadang ini masuk ke jalan danau-danau dan ya muter-muter dulu dikit. Nah, hari ini kita akan belajar ya faedah dari hadis ini. Ya, Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, bainana nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaum. Suatu hari kami itu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering ya dengar hadis ini. Kemudian idza tala alaina rajulun syadidun bayda au albiyadus thiyab. Maka datanglah seorang yang dia itu pakaiannya putih, sangat putih. Kemudian siwadus sya'r, rambutnya itu hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat orang ini seorang musafir. Maksudnya dia dalam perjalanan. Orang kan kalau dalam perjalanan mungkin pakainya jadi kusut, lusuh, kelihatan capeknya gitu ya. Tapi orang ini enggak. Tapi ya wala ya'rifuhu minna ahadan, tidak ada salah seorang dari kami para sahabat itu yang kenal orang ini. Orang ini orang jauh, ya, karena tidak ada yang kenal. Tapi kok kayaknya tidak ada bekas dia perjalanan, kapan sampainya para sahabat tidak tahu. Kemudian sampai hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia langsung duduk, ya, kepada Rasul sallam. Dalam hadis yang lain itu diriwayatkan dia mengucapkan salam, ya, dan ini termasuk adab, ya, bagaimana ketika datang itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian beliau mengucapkan salam dan duduk mendekat kepada Rasulullah SAW, ya, sampai di sini dikatakan, ya, rak'abataihi ila rak'abataihi Rasulullah SAW, ya, fa'asnadahu, dia dekatkan, ya, lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Kemudian wa wada'a kafaihi ala fakhadaihi, dia letakkan tangannya itu di atas pahanya, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Padahal para sahabat itu tidak pernah menyebut Muhammad. Ini orang datang, orang baru, kok langsung datang, ya wahai Muhammad, akhbirni alal Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang rukun Islam, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salatmu. Wa tu'tiz zakat, engkau membayar zakatmu. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan.
wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji kalau engkau sudah punya kemampuan untuk berangkat ke sana. Jadi disebutkan rukun Islam tadi. Dan yang datang tadi kemudian mengatakan shadaqta, engkau betul. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan, ya. Maka fa'ajabna lahu, kami heran dengan orang ini, kata Umar bin Khattab, yas'alahu wa yasaddaqahu, dia bertanya tapi dia yang membenarkan, ya, dia yang membenarkan. Maka setelah itu dia pun mengatakan fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Ternyata Rasulullah kemudian menyebutkan rukun iman, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wal malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat, wa kutubihi, engkau beriman dengan kitab-kitabnya, wa rasulihi, engkau beriman dengan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang jelek atau yang buruknya. Maka yang datang pun mengatakan engkau benar, shadaqta. Baru kemudian yang terakhir bertanya fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah di muka bumi ini, maka fa innahu yarak, harus muncul keyakinan ketika ibadah tadi kita merasa diawasi, karena sungguh Allah itu selalu melihat engkau. Maka beliau bertanya, ya fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Dan Rasulullah mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah, ya, yang ditanya ini lebih paham dibandingkan dengan yang bertanya. Maka fa akhbirni an amaratiha, engkau kabarkan kepadaku tentang apa tanda-tandanya, ya, tanda-tanda akan terjadi hari kiamat. Maka diantaranya Rasulullah mengatakan antulad dal umma rabbataha, yaitu seorang, ya, budak telah melahirkan majikannya. Wa antaral khaffa al-ira al-aliya ra'an syatan yang tawilu fil bunyan, dan engkau melihat orang-orang yang kaki mereka itu, ya, tanpa alas, ya, yang telanjang kakinya, mereka sudah mulai membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Maka ketika yang bertanya tadi sudah pergi, Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, engkau tahu enggak siapa yang tadi nanya? Maka aku mengatakan Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul yang Maha tahu. Maka kata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, tadi itu yang datang adalah Jibril mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, hadis ini sudah sering kita dengar. Dan hadis ini tadi saya mau siapkan cuman lupa. Bahkan oleh para ulama itu syarahnya, ya, kalau kita sekarang kan ringkasannya saja, itu sudah ditulis dalam kitab Mi'atain as-su'al wal ijabah fil mas'alatil aqidah, 200 tanya jawab dalam masalah akidah. Jadi kitabnya mungkin sekitar 150-an halaman, dan insyaallah ringkas padat, tapi hanya untuk menjelaskan satu hadis. Karena hadis ini apa? Azimun, ya, sya'ni jiddan. Dia ini sangat, penting, sangat pokok dalam urusan agama kita. Kenapa? Karena agama ini bicara tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dan ini tertib dalam agama. Ya, kita tahu, alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah muslim, ya, muslimah. Ya. Dan muslim nanti kita akan lihat itu kan tingkatan pertama dari orang yang tauhid uluhiyahnya benar. Kan tauhid kan ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Nah, tauhid uluhiyah yang benar artinya ketika seseorang itu masuk Islam, ya. Dan Islam nanti kita akan jelaskan, ternyata Islam itu kalau disebut secara khas, secara khusus dibedakan dengan iman, maka maknanya adalah ya rukun Islam tadi. Tapi sebenarnya Islam dan iman itu ada kaitannya. Ya. Meskipun Islam itu secara sederhana kata para ulama maknanya adalah secara zahir, secara nampak. Ada orang dia sudah ikut pengajian di masjid, ada orang dia sudah sholat 5 waktu,
Ada orang bahkan baru sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saksikanlah bahwa orang ini adalah muslim. Ya, agamanya adalah Islam. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, ya hatta misalnya, makanya dulu kan pernah ada sahabat itu yang Rasulullah SAW itu sampai marah, ya dalam peperangan, kemudian ada musuhnya tadi itu ya terjatuh. Maka terjatuh ketika akan diangkat pedang tadi, maka musuhnya tadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat ini berpikir, oh ini orang ya pura-pura strategi saja biar tak dibunuh, kemudian pura-pura nyebut ya bersyahadat. Maka tetap dibunuh oleh sahabat Rasulullah SAW tadi. Dan ketika sampai kabar itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu sangat marah. Kata Rasulullah, apakah engkau ya diperintahkan untuk menilai hati orang lain? Tidak. Apa engkau tahu apa yang menjadi urusan hati orang lain? Tidak. Kita itu dalam hukum, kalau di sini mungkin dulu ada ibu-ibu yang kuliah jurusan hukum, maka pelanggaran hukum itu hanya kalau sudah secara zahir dilakukan. Kalau cuma sebatas niat, maka itu belum dianggap sebagai perlakuan. Dan dalam agama kita juga seperti itu, masya Allah. Kalau niat baik itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Kalau dia dilakukan kebaikan tadi, maka dikelipat gandakan jadi 10 kali lipat. Bahkan bagi yang ikhlas itu bisa dikelipat gandakan lebih dari 10 kali lipat tadi. Ya, dan ikhlas dan sabar, karena balasan orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan, ya, tanpa batas. Itu pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau ada orang punya niat jelek, maka dia tidak ditulis sebagai kejelekan sampai orang ini betul-betul melakukan kejelekan tadi. Nah, makanya semua orang ya ketika dia sudah syahadat, dia sudah datang ke masjid, yang perempuan mungkin dia sudah pakai hijab, misalnya kan kita lihat, tidak perlu kita tanya kamu betulan enggak ini sudah muslimah, tidak perlu, karena itu bukan urusan kita. Ya, bagi kita ya secara zahir dia sudah nampilkan Islam, maka kita perlakukan dia sebagai seorang saudara muslim. Ya, ada hak-hak dari saudara muslim yang harus kita berikan. Dan di antara bukti kalau seseorang itu sudah muslimah, ya, maka di antaranya yaitu al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yaddaihi. Maka dia berusaha menyelamatkan muslim yang lain itu dari lisan dan tangannya. Tapi sekedar jadi Islam ini tidak cukup sebenarnya, ya, karena Islam itu level paling bawah. Level yang lebih tinggi dari Islam itu adalah iman. Yang iman ini, kalau Islam tadi itu dengan zahir saja, maka iman itu tasyhadu bil qalbi, disaksikan dengan hati, wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan harus ditujukan dengan amal perbuatan. Jadi harus satu kesatuan. Itu orang mukmin, ya, orang yang beriman. Karena orang Islam itu ada dua. Ada orang yang, bahkan tiga kata ulama. Ada orang yang munafik, dia Islam tapi munafik. Ya, kalau orang munafik itu, ya, kalau dalam hadis kan dikatakan dia idza ahdatsa kadzdzaba. Kalau ngomong dia suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji suka mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Artinya apa? Dia secara lisannya mengatakan aku seorang muslim. Syahadat dia ucapkan dengan ya lisannya, tapi hatinya kita tidak tahu. Ya, orang munafik banyak tuh. Dia pura-pura masuk Islam tapi dengan maksud untuk menghancurkan Islam. Banyak yang seperti itu. Maka orang seperti ini dikatakan orang yang munafik. Ya, jadi dia secara lisannya menyatakan diri sebagai muslim, atau secara tampilan lahiriahnya dia menampakkan diri sebagai muslim, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada kitab-kitab dan termasuk hari akhir tadi. Maka ini orang munafik. Dan na'udzubillah, orang munafik ini innal munafiqina fi asfali minan nar. Mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam keraknya, dasarnya dari api neraka. Kenapa? Mereka ini lebih bahaya bahkan dari orang kafir.
kelihatan seperti teman tapi musuh sebenarnya di dalam. Mereka suka merusak Islam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan kita semua ini terselamatkan dari sifat nifaq ya. Jadi memang ada istilah-istilah Bu ya. Kalau Islam berarti agamanya, kalau Muslim orangnya, kalau nifaq sifatnya, kalau munafik orangnya. Ya, kita berusaha supaya kita selamat dari sifat nifaq tadi. Dan kata para ulama dulu misalnya para sahabat itu mereka semua khawatir jangan-jangan mereka ini termasuk orang yang munafik. Jadi kita jangan merasa aman ya. Jangan enggak saya udah sempurna iman, enggak boleh kita begitu. Orang mukmin itu harus berada di antara raja wal khauf. Perasaan penuh harap supaya mudah-mudahan dia istiqomah tetap di atas keimanan ini, tapi khawatir jangan-jangan amalan lahir kita ini belum sesuai dengan hati kita. Kita beramal melakukan ketaatan yang banyak, mungkin misalnya niatnya belum karena Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang seperti itu. Niatnya masih riya, ya, ingin dilihat oleh orang. Niatnya masih sum'ah, ingin disebut-sebut ya, ingin dipuji sama orang lain. Maka yang seperti ini justru kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah termasuk di antara orang yang awal akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Meskipun mereka qari, meskipun mereka alim, meskipun mereka orang yang dermawan, sering bersedekah, atau bahkan orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh, tapi ternyata niatnya tidak benar. Maka seorang muslim ya, dia harus berusaha tadi supaya masuk ya antara keimanan ya dengan lahirnya itu dalam satu kesatuan. Maksudnya jangan hanya tampilan saja kita seperti seorang muslim atau muslimah, tapi hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita itu nyambung satu kesatuan. Ya, makanya Umar bin Khattab dulu sering beliau ya mendatangi Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman itu diantara sahabat Rasulullah SAW yang oleh Rasulullah ya dikasih tahu, oh ini orang munafik, ini orang munafik. Itu ditulis oleh Huzaifah. Maka ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, ya Umar itu mepet terus, Huzaifah, ada ndak namaku yang orang munafik? Karena khawatir, takut. Karena na'udzubillah, ini bahaya sekali orang yang punya sifat nifaq tadi. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi kita jadi orang muslim jangan merasa cukup, karena orang muslim ada yang munafik. Ada juga yang kedua, orang muslim itu ada yang fasik. Dia sudah muslim, amalannya juga sudah seperti seorang muslim, hatinya beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan seperti seorang muslim tadi karena imannya yang rendah, kadang naik, kadang turun, dan lebih seringnya orang fasik itu berada pada posisi di bawah. Jadi dia tahu misalnya bahwa hukum halal haram, tapi dia kadang masih melihat yang halal itu seperti haram. Yang halal misalnya tuntunan sunnah Rasulullah SAW ada banyak kan, ya. Bagaimana misalnya wanita menutup hijabnya. Oh lihat, wah ini ndak mode zaman sekarang ini, ndak senang lihat orang pakai hijab. Misalnya, ini berarti kan sudah melihat yang halal itu kelihatan haram. Atau sebaliknya, melihat yang haram seperti halal. Oh, kata Rasulullah sudah jelas melarang, ini haram. Ya, tapi dia menganggap itu kayak misalnya kayak halal aja lah. Kan ada banyak di zaman kita sekarang, riba misalnya, itu kan jelas keharamannya itu sangat keras, ya, sangat berat. Tapi banyak orang, oh zaman sekarang memang tidak bisa kita lepas dari riba. Seakan-akan merasa kalau tidak jatuh pada riba itu tidak sempurna hidupnya. Padahal naudzubillah, ini perkara yang sangat besar. Kalau ada orang sudah melihat yang haram itu seakan-akan halal, maka kata para ulama ini orang sudah terkena dengan fitnah. Dan fitnah ini yang menyebabkan dia jatuh kepada sifat fasik. Ya. Dia tahu yang baik, tidak dia lakukan. Dia tahu yang jelek, tapi tidak ada keinginan untuk menghindarkan dirinya. Dan yang ketiga, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pada level ini, ada level orang mukmin. Jadi muslim ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang mukmin. Ya, makanya ketika orang-orang Badui mereka mengatakan wa il qalu ya al-a'rabu wa il qalu al-a'rabu amanna.
Ketika orang-orang Badui, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami ini telah beriman kepada Allah, kami ini telah benar iman kami. Tapi apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka itu, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kenapa? Karena belum masuk keimanan ke dalam hati-hati kalian. Karena iman tadi syaratnya bukan hanya lahir atau lisan saja, tapi harus juga diikuti dengan hati. Nah, ini iman yang sempurna. Ya, ketika hatinya sesuai dengan lisannya, sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa ternyata iman itu ada 70 cabang. Ya. Ada 70 level keimanan itu. Dan iman yang paling rendah itu adalah ya, dia menghindarkan al-adza anit tariq, kaffal adza anit tariq, menjauhkan gangguan dari jalan. Ya, menghindarkan gangguan anit tariq, dari jalan. Dan para ulama mereka menafsirkan bukan cuma sekedar ada duri saja azza itu, atau ada batu di tengah jalan terus kita singkirkan, termasuk jalan kehidupan saudara kita. Jangan sampai kita menjadi justru duri, menjadi halangan, gangguan bagi perjalanan hidup saudara kita yang lainnya. Ya, ini iman yang rendah. Dan muslim tadi kan begitu kan, man salimal muslim min lisanihi wa yadayhi, itu dia sudah muslim. Tapi yang paling tinggi, masya Allah tingkatan-tingkatnya itu sampai nanti pada level kalimat la ilaha illallah. Itu iman yang paling tinggi. Kalau betul-betul Allah itu sudah menghujam dalam hatinya, dan dia kata para ulama berarti sudah punya sifat ihsan. Jadi ihsan itu sebenarnya adalah level dari keimanan yang paling tinggi. Makanya ihsan itu sama dengan takwa. Ya, takwa dengan ihsan itu sama. Ya, kalau ihsan tadi apa kata Rasulullah SAW tentang ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Allah seakan-akan kalian melihat Allah, dan tidak bisa melihat Allah. Tapi wa illam takun tarahu fa innahu yara. Tapi harus muncul dalam hati kita keyakinan bahwa Allah itu mengawasi kita. Jadi masya Allah, kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan banyak orang atau sendiri, maka dia tidak akan berani untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia senantiasa muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau sudah ya ketika beramal tadi urusannya dia sudah pokoknya dengan Allah, ini orang yang ikhlas. Dia tidak lagi memperhatikan makhluk. Dan orang ikhlas kata para ulama, nisyan nadharul khalqi bid-dawam an-nadhar ilal khaliq. Orang ikhlas itu orang yang sudah mulai melupakan pandangan manusia demi semata-mata mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak, Bu? Insyaallah bisa. Ya, tapi al-ikhlas aziz. Ikhlas itu berat. Maka ta'allamun niyah. Kita harus belajar betul nata niat. Di antara contohnya misalnya orang yang ikhlas karena merupakan pandangan manusia, kata para ulama kalau dipuji dia tidak senang. Tidak tambah senang, dipuji langsung kupingnya gerak-gerak, wajahnya memerah gitu ya. Kalau dicaci dia juga tidak sedih. Nah, sekarang misalnya di antara contoh orang ikhlas, kita berbuat baik kepada si fulan atau fulana. Kita sudah berbuat baik sama dia. Ternyata dibalas dengan kejelekan. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Kira-kira sikap kita gimana, Bu? Sakit hati enggak? Nah, masih mau enggak terus berbuat baik dengan dia? Nah, insya Allah berarti kalau kita masih mau berbuat baik dengan dia, ini orang yang sudah ikhlas. Itu seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan punya ponakan namanya Mistah. Mistah ini ya, nafkahnya itu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ketika muncul fitnah, dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW itu terjadi ya selingkuh gitu ya. Ada isu begitu. Ternyata Mistah yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang sangat vokal menyebarkan berita itu. Abu Bakar secara fitrah betul kita tidak senang. Allah kok tega betul orang ini, kita sudah bantu bertahun-tahun ternyata membalasnya dengan cara yang seperti ini. Kata Abu Bakar, aku janji aku tidak akan kasih lagi kamu ya nafkah tadi. Ternyata Allah Ta'ala menurunkan ya ayat yang menegur Abu Bakar As-Siddiq. Apakah ya engkau tidak suka kalau Allah Ta'ala itu mengampunkan dosamu, redha dengan dirimu, maka ya maafkanlah dan berlapang dadahlah. Akhirnya kata Abu Bakar As-Siddiq,
Kalau begitu aku lebih memilih pahala dari Allah dan aku kemudian akan meneruskan nafkah dengan Mistah tadi. Ini Abu Bakar Siddiq levelnya ya. Dan insya Allah kita pelan-pelan berusaha ke arah sana. Jadi kalau kita sudah ikhlas, Masya Allah kita tidak terpengaruh lagi. Ya orang mau sikap kayak apa, yang penting kita yakin ini sesuai tuntunan Allah, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sudah jalan saja. Karena urusan kita bukan urusan dengan orang ini tadi hakikatnya. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk misalnya dengan suami ya. Kita sudah berbuat baik, sudah apa, ya, kita tidak perlu kemudian terlalu berharap, meskipun memang etikanya suami nanti ya diminta bagaimana kemudian bersikap dengan baik, memuji, berterima kasih dengan dengan istri atas bantuan-bantuan selama ini. Tapi kalaupun mungkin ada suami yang kok kayaknya tidak romantis begitu ya, susah untuk mengucapkan terima kasih, jazakillah atau yang lainnya, sudah tidak ada masalah. Karena apa? Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang ikhlas. Dia tidak terpengaruh, saya kalau suami ada, rumah harus bersih. Suami tidak ada, sudah rumahnya mau berantakan kayak apapun terserah. Ini udah ikhlas belum? Berarti jangan-jangan yang dicari cuma sebatas redha dari suami. Betul, cari redha suami. Tapi kita jangan terpengaruh hanya karena sebatas suami saja. Kita harus melihat kerangkanya ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Masya Allah, ihsan itu sudah sangat tinggi. Makanya ibadah-ibadah itu ya, karena iman tadi ada 70 cabang, diusahakan iman itu jangan cuma sebatas yang bawah saja kita sudah cukup ya. Al-iman kata Rasulullah SAW, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan iman itu bisa turun. Yazidu bit ta'a wa yanquthu bil ma'asyi. Iman itu naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita tambah terus ketaatan bukan hanya yang wajib. Kita tambah yang sunnah. Dan masing-masing kita kan hendaknya berusaha punya amalan sunnah yang bisa ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo lihat masing-masing kita beda-beda. Ada orang yang kuat dengan sedekahnya, ada orang yang kuat mungkin dengan bacaan Al-Qur'annya, ada yang kuat dengan sholat malamnya, ada yang kuat dengan puasanya. Ya bahkan kalau Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara orang yang kuat dengan semuanya. Ya, makanya kan ada beberapa hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, misalnya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Saya. Siapa yang sudah berinfak? Saya. Siapa di antara kalian yang sudah jenguk orang sakit? Saya. Seakan-akan semua kebaikan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang pintu-pintu surga, ya, pintu surga itu ada beberapa pintu, ya, dan masing-masing amal nanti yang menjadi kebiasaan orang ini akan memanggil dari pintunya. Yang ahli puasa dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, yang ahli qiyamul lail dipanggil dari pintu qiyamul lail, dan seterusnya. Sampai kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, muncul pertanyaan, wahai Rasulullah, nanti ada enggak orang yang dia akan dipanggil dari semua pintu? Maka kata Rasulullah, aku berharap engkau termasuk di antara yang akan dipanggil dari semua pintu tadi. Ini menunjukkan utamanya betul Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena level imannya yang tinggi. Maka setiap kita berusaha tadi, jangan cuma cukup menjadi muslimah, tapi berusaha untuk menjadi mukminah. Jangan hanya sekedar mukminah pada level bawah. Meskipun kita tahu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man kana fi qalbihi al-iman walau dharra dakhala al-jannah. Siapa saja mereka yang ada keimanan dalam hatinya pasti masuk ke dalam surga. Dan insyaallah semua kita ini insyaallah ya, selama kita tadi tidak jatuh kepada syirik, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Misalnya contoh sederhana, kita terpanggil untuk puasa Ramadan. Padahal kan puasa Ramadan itu tidak mungkin bisa melakukan puasa Ramadan kecuali orang beriman. Karena memang kan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi kita lihat dari sini, berarti yang terpanggil puasa Ramadan pasti orang yang beriman. Cuma level imannya di mana, nah itu beda-beda. Ya, kalau kita sudah terpanggil berarti kan ada iman meskipun dzarrah tadi. Dan iman tadi apa? Kenapa puasa tadi? Dan para ulama bersepakat akhirnya, puasa itu ternyata amalan yang paling cepat. Itu bisa mengantarkan seorang la'allakum tattaqun, untuk jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang ihsan.
Karena amalan puasa itu amalan satu-satunya yang memang ya ukurannya itu bukan ya dilihat dari interaksi dengan orang lain. Orang mana yang tahu kita puasa apa enggak, itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Malaikat yang tahu, tapi orang lain bisa saja kita misalnya gayanya kayak puasa. Ya. Tapi ketika pulang atau masuk dalam rumah minum, sudah tempat lain udah lemas gitu ya, kayak orang puasa. Maka orang yang puasa, masya Allah, kalau bukan ihsan dalam dirinya, tidak bisa dia puasa. Dan orang puasa pun ketika dia sudah puasa kan eman dia untuk meninggalkan kebaikan yang lain kan? Ya, karena puasa, dengan puasa dia insya Allah akan banyak zikir kepada Allah. Dengan puasa dia akan banyak baca Al-Quran. Dengan puasa dia bukan cuma sekedar tidak makan, tidak minum, atau tidak ya berhubungan suami istri, tapi Rasulullah SAW perintahkan kita itu untuk puasa semua dari yang jelek. Ya, malam yada qaula zur, ya, wal amalu bih, falaisallahu hajatan ayyada min ya ta'amihi wa syarabihi. Siapa mereka yang puasa tapi tidak bisa mencegah lisannya dari lisan yang jelek atau perbuatan orang-orang jahil. Ya, orang jahil tadi, orang fasik tadi. Maka Allah tidak punya hajat dari dia tidak makan dan tidak minum. Artinya apa? Rubbas sha'im, banyak kata Rasulullah SAW orang yang puasa, laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Puasanya secara syaratnya sah. Ya, secara hukumnya sah, tapi tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus, tidak dapat pahala. Maka ya insyaallah ini Ramadan sebentar lagi, ini harus kita persiapkan dengan baik. Nah, ini pengantar ya. Ternyata sudah 45 menit. Ini baru pengantar sekedar tertibnya. Nah, kembali ke hadis tadi. Faedah pertama dari hadis ini ya, ini ternyata hadis berkaitan dengan adab dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu ternyata faman dzalika yambaghi li talibil ilmi ay yuhsin al-julus baina yadahi al-alim ala hayati atawaddu. Ternyata hendaklah seorang yang ingin menuntut ilmu tadi ya, dia memperbaiki cara duduknya. Ya. Duduknya duduk yang baik. Kemudian juga sikapnya adalah sikap yang tawadhu. Jangan sampai ada orang nuntut ilmu tapi muncul kesombongan. Ya, wah, ini yang ngajarkan ini masih mudah ini. Saya lebih banyak ilmunya. Oh, saya lebih fasih. Oh, ini masih salah bacaannya misalnya. Akhirnya kan kita kan posisinya sudah nuntut ilmu, tidak boleh muncul takabur, muncul sombong dalam diri kita. Karena apa? Kata para ulama, ilmu itu seperti air, dan ilmu itu hanya akan mengalir air itu hanya akan mengalir ke tempat yang rendah. Nah, maka ilmu tadi juga akan datang kepada mereka yang tawadhu. Kalau ada orang dia sudah meninggikan diri terhadap orang yang mengajar, meskipun mungkin yang mengajar tadi usianya lebih muda, pengalamannya lebih sedikit, maka ya sudah tidak akan masuk ilmu tadi. Maka sikap tawadhu dalam menuntut ilmu itu penting. Sebagaimana kata salaf, mereka mengatakan la yanalu al-ilm mustahyi au mustakbar. Tidak mungkin ilmu itu akan masuk pada mereka yang malu atau mereka yang sombong. Malu ini maksudnya adalah ya termasuk bukan malu yang al-haya bid'atu minal iman itu. Haya atau malu itu adalah sebagian dari iman tadi. Tapi malu dalam artian dia malu dia tidak paham, tapi dia malu untuk bertanya. Karena apa? Karena khawatir ketahuan kalau saya belum tahu. Nah, ini tidak boleh. Kalau sudah menuntut ilmu ya kalau memang belum tahu tanyakan. Dan ya ustadznya atau yang ditanya pun juga nanti ya kita akan lihat bagaimana adabnya. Ya. Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan ketika beliau ditanya oleh ya malaikat Jibril ya tentang hari kiamat. Bagaimana tentang hari kiamat? Maka apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah yang bertanya ya ma al-mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi seorang ustadz pun kalau misalnya dia tidak tahu, ya sudah tidak perlu kemudian ya malu saya nanti masa ketahuan tidak tahu jawabannya. Akhirnya apa? Buat fatwa baru tanpa dalil. Nah,
dan ini akan terjadi memang ya, di akhir zaman itu. Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau SAW, ya, tidaklah Allah Ta'ala mengangkat ilmu intiza'an yang tadhi'uhu min sudurin nas, itu langsung cabut dari dada-dada manusia. Tapi Allah akan cabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Kalau para ulama sudah tidak ada lagi nanti, maka ya akan muncul pemimpin-pemimpin yang jahil, termasuk ulama-ulama yang jahil. Siapa ulama yang jahil tadi? Fasu'alu, mereka kalau ditanya fa'aftu bighairil ilm, mereka suka berfatwa tanpa ilmu. Sehingga apa? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ya, kadang-kadang kita lihat ya, ada di televisi, ini mungkin karena sudah terkenal gitu ya. Ditanya, enggak ada keluar dalil sama sekali. Menurut saya, pada agamanya tidak bisa hanya dengan menurut saya. Ya, agama ini itu bil adillah. Kalau ditanya tidak tahu, ya wallahu taala alam, saya belum tahu, nanti coba saya pelajari. Tidak usah malu. Ya, yang bertanya tidak usah malu, yang ditanya juga tidak usah malu. Kenapa? Karena ilmu tidak akan sampai kepada mereka yang malu dan mereka yang sombong. Ini termasuk adab dalam menuntut ilmu. Kemudian juga dikatakan ya, bagaimana ya kita melihat dalam adab ini tadi, wa tahsinu asyab wan nadhafatah. Ya, ternyata yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika dia datang tadi, yaitu dengan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus. Karena yang dihadapi ini ilmu yang sangat penting dalam diri kita. Ilmu ini kita butuhkan untuk dunia kita butuhkan untuk akhirat kita. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang butuh dunia maka dia harus punya ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang butuh akhirat dia butuh ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang butuh dunia dan akhirat fa alaihi bil ilm, dia butuh ilmu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal beliau katakan, an-nas yahtajuna ila al-ilm bi'adadil anfas. Manusia itu butuh dengan ilmu itu pada setiap tarikan nafas. Atau dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, an-nas yahtajuna ilm ya asyaddu min hajatihim ila ta'am wa syarab. Manusia itu butuh ilmu itu melebihi kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Kita butuh makan dan minum itu hanya sekali atau 2 kali, atau mungkin di Indonesia 3 kali dalam sehari. Cukup, lebih dari 3 kali tidak enak lagi. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, semakin kita tambah ilmu tadi, semakin bertambah ilmu kita merasa, ya Allah, saya ini masih bodoh sekali. Ya Allah, ternyata semakin banyak hal yang belum kita ketahui. Dan memang ilmu tadi kita butuhkan dalam setiap saat, ya. Dan jangan sampai sejenak saja, dalam satu tarikan nafas saja kita lepas dari ilmu. Karena ilmu itu yang akan bimbing kita, ya. Makanya karena ilmu ini sesuatu yang mulia, menyambutnya dari tampilan pakaian kita harus dengan pakaian yang bagus. Bagus dalam artian ya yang layak, jangan yang compa-camping. Ya, kebersihannya terjaga. Karena kata ulama, kebersihan pakaian ini itu hakikatnya juga cermin dari kebersihan hati kita. Dan ilmu itu dia itu kata para ulama seperti cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak mungkin akan masuk ke dalam hati yang kotor. Jadi sebenarnya yang dibersihkan itu bukan hanya lahir yang nampak, pakaian dalam artian pakaian yang kita pakai tadi, termasuk juga orang yang ingin menuntut ilmu tadi harus tazkiyah hatinya. Harus melakukan pembersihan jiwa. Mulai dari niatnya. Menuntut ilmu itu ya jangan karena untuk sekedar bangga-banggahan. Oh, saya jadi orang alim. Atau untuk bantah-bantahan. Jadi biar kalau menghadapi orang lain, itu bisa berhujah atau ingin menunjukkan kepada orang lain tadi, lisan saya bagus. Enggak. Kita menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke majelis ini jangan ya tercampurilah niat tadi dengan hal-hal yang kurang bagus, ya. Dengan niat-niat dunia. Karena innallaha la yaqbilu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghu bihi wajhahu. Allah itu tidak menerima suatu amalan kecuali amalan itu adalah amalan ikhlas atau mengharapkan dari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bersihkan hati kita, bersihkan niatnya, bersihkan hati kita dari maksiat. Karena maksiat itu pasti akan menghalangi masuknya ilmu tadi. Ya. Karena ilmu adalah cahaya. Ya, seperti kaca, ketika ada cahaya, sementara kacanya itu berkarat karena banyak dosa. Ya kan, satu dosa muncul kata Rasulullah SAW yang dilakukan oleh seorang hamba tadi, itu akan nuktatan
sauda. Dia akan seperti ada nokta hitam. Lu bayangkan satu titik hitam itu kalau satu dosa, kalau banyak dosa itu hitam kacanya itu, gelap. Ilmu datang sudah tidak bisa terima. Dan ada orang-orang seperti itu kan, sampai kebenarannya sudah dia cuek saja. Beda dengan orang beriman. Orang beriman ya, innalladzina amanu, mereka orang-orang beriman tadi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah dari Al-Quran, mungkin dibacakan hadisnya Rasulullah SAW, zadathum iman, bertambah imannya. Ya Allah, ternyata begini. Jadi langsung terima, seperti tanah yang subur. Ya, ketika masuk air, ya sudah langsung diserap sama dia. Tapi bayangkan kalau tanahnya itu yang gersang, yang keras gitu ya. Ada air apa? Dialirkan tempat lain saja. Nah, itulah kira-kira posisi hati kita tadi. Maka kita jaga kebersihan hati kita. Ya, jangan sampai kemudian banyak maksiat. Dan Allah Taala jelas itu dalam Al-Quran sudah menyampaikan, ya, ittaqullah fayu'allimukumullah. Kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kalau ada orang ingin jadi orang yang berilmu, maka salah satu caranya yaitu tadi banyak melakukan ketakwaan kepada Allah, banyak melakukan ketaatan. Allah nanti akan ajarkan ilmu. Gampang bagi Allah. Sekarang saja kan kita kaget kan. Ada anak-anak umur 3 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Ada yang umur 5 tahun, umur 7 tahun. Kan mungkin kalau dengan ukuran, ya istilah kita lihat mungkin pengalaman masing-masing kita saja, kok bisa ya? Kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kok. Ya tadi baca ini, hafal sekarang, ya besok lupa. Apalagi yang sudah S3 Bu ya, sudah sangat sepuh ya. Ya begitu. Tapi artinya memang ilmu ini artinya Allah yang berikan, gampang. Kalau Allah mau kasih, ada orang buta saja bisa hafal Al-Quran. Logika kita tidak masuk. Tapi bagi Allah kun fayakun, jadi. Nah ini termasuk kenapa bisa begitu? Karena anak-anak itu kan bersih hatinya. Mereka itu masih di atas fitrah. Ya, maka kita pun juga perlu tadi berusaha. Mungkin kita susah sekali dapat ilmu tadi, ya karena mungkin udah banyak kotoran itu. Maka pelan-pelan terus kita bersihkan. Dan kalau itu sudah bersih, bagi Allah gampang untuk memberikan ilmu tadi. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian ketika sudah belajar tadi, lihat ya, posisi Jibril. Ya. Beliau dekat, khusyuk, datang, duduknya ya dengan posisi ya, yang membuat dia fokus dekat dengan Rasulullah. Jadi perhatiannya itu tidak sampai kemana-mana. Ya, dia karena ingin fokus belajar. Dan ini kata para ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya ya nimmal alim liman tafarragha lahu. Sesungguhnya ilmu itu hanya akan sampai bagi mereka yang fokus dalam menuntut ilmu. Ya, kadang-kadang kita tidak fokus tadi Bu. Disambi dengar ceramah, ya, itu alhamdulillah sudah adalah mungkin yang nyangkut mungkin 5%, 10%. Terus sambil apa gitu ya. Hidupkan TV-nya tapi sambil masak. Itu alhamdulillah. Tapi mesti ilmunya beda kan? Ya, karena tadi ya mungkin konsentrasinya terpecah. Ada yang ngiris bawang, ada yang motong sayur gitu kan. Akhirnya pas ada yang gitu ya, yang mungkin kita lagi perhatian dengan isu itu, mungkin ada keterkaitan dengan kita, baru didengarkan. Dan dapatnya lebih banyak daripada sekedar mendengarkan sekilas tadi. Dan ini yang terjadi ya ketika Nabiullah Khidir ya, dia berkata kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, tafrigh lil ilm in kunta turidahu." Engkau fokus dalam bentuk ilmu kalau kau menginginkannya. Fa inna ma'al ilmu ya, sekarang sesungguhnya ilmu itu akan datang liman tafrigh lahu, bagi siapa mereka yang fokus dalam menuntut ilmu. Ya, makanya kita punya anak-anak misalnya, ini mumpung mereka masih fokusnya itu ya hanya pikiran menuntut ilmu aja. Nah, itu dorong betul itu sampai tuntas lah bisa menuntut ilmu. Ya, minimal ilmu alatnya. Nanti kalau sudah terpecah dengan keluarga, terpecah dengan pekerjaan, beda dong Bu.
yang ngurus keluarga, yang ngurus pekerjaan, ngurus yang lain-lain, itu ilmunya beda. Makanya sayang betul kalau ada anak-anak yuk tidak kita fasilitasi supaya maksimal mereka menyiapkan ilmu tadi. Ya, kita siapkan, apalagi anak-anak masih kecil tadi, mereka masih di atas fitrah, maka isi coretan-coretannya yang baik. Ya jangan sampai masih kecil, yang dilihat TikTok, yang dilihat apa gitu. Ya, nanti khawatirnya ini kan kalau anak kecil itu ingatnya sampai besar itu terus begitu. Maka ya minimal di rumah-rumah kita ya muratal itu dihidupkan. Ya meskipun tadi mungkin bisa jadi kita dengarnya cuma sekilas, tapi tidak apa-apa. Bagi anak-anak kadang-kadang masya Allah itu pengaruhnya luar biasa. Ya, saya kan anak-anak sekarang kan susah lepas dari HP ya kadang-kadang ya. Nah ternyata kan itu kan bisa diakali. Saya juga punya, misalnya ada TV itu kan ada alatnya itu YouTube disambung, akan ada alat yang kita dari WiFi kita langsung program itu, daripada dia megang HP kan mata kan mungkin bisa rusak juga kan, kecil, kadang tidur kadang apa. Ya sudah ada kartun yang ngaji gitu ya, gambar apa jalan tapi bacaannya bacaan juz 30, juz 29, juz 28 atau apa. Itu anak-anak itu hafal loh ternyata. Jadi mereka sambil main, yang dilihat mungkin gambar apa itu, tayo atau gambar apa gitu ya. Kan harganya juga murah kan, cuma 200.000, 300.000 kan ada alat. Tapi memang butuh internet ya. Kalau ada wifi bisa di rumah sambungkan. Ya sudah, anak-anak duduk rame-rame main sama yang lain, tapi lihat ya mungkin gerak-geraknya saja itu gerak tayo, gerak apa, tapi ya yang keluar bukan omongan-omongan mereka yang ini, cuma kan bacaan Al-Qur'an. Masya Allah. Ya saya perhatikan anak-anak, ya mereka langsung ikuti, senang mereka. Ya artinya kan karena mereka masih bersih. Ya kalau kita tadi yang sudah besar tadi mau ingat susah, ya tapi lupanya cepat, gitu ya. Ya. Jadi ini di antara adab dalam menuntut ilmu yang kita pelajari dari hadis ini tadi. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya ada 9 Bu ya, tapi nanti yang bisa saja mungkin, atau kita cepat-cepatkan saja. Ini kan baru halaman pertama dari 6 halaman ini Bu. Ini halaman pertama. Hah? Nanti coba kita lihat Bu ya. Nah, sebenarnya kan malah kitab yang mi'atain as-su'al wal ijabah fil mas'alatil aqidah itu syarah kitab ini, syarah hadis ini. Jadi 200 tanya jawab dan masalah akidah itu detail sekali, dan insyaallah kalau sudah kita pegang rukun Islam, rukun iman, aman. Dan insyaallah kan tidak ada perbedaan para ulama dalam masalah ini. Ya, perbedaan itu kan hanya dalam urusan fikih. Ya sebenarnya fikih itu kan urusan furu' kan. Maksud furu' itu bukan pokok. Yang seharusnya kita ya saling lego gitu. Oh, ada yang kunut, ada yang enggak. Itu masalah yang furu'. Oh, ada yang celana cingkrang, ada yang enggak, ada yang pakai cadar, ada yang enggak. Itu furu'. Para ulama sepakat itu. Cuman kadang-kadang di masyarakat kita tadi ya jadi masalah seakan-akan masalah pokok ya. Iya, padahal itu masalah tambahan ya, masalah furu', masalah ibarat pohon cabang. Yang pokoknya ini ya, urusan kenal Islam, kenal dengan iman, dan kenal dengan ihsan. Ya. Kalau itu sudah aman, insyaallah nanti kita menjadi lebih kuat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya masih nyambung dengan tadi. Ini juga menunjukkan ilmu, bagaimana adab seorang alim, seorang yang berilmu terhadap muridnya. Nah, jadi yang jadi murid tadi siapa dalam hadis ini? Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain kan. Tapi coba perhatikan, fayam bagil alim ayyatawadda. Ternyata yang alim pun, yang sudah berilmu pun tetap tawadhu. Yang berilmu siapa? Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Kan yang mengajarkan tadi kan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian Jibril untuk mengajarkan agama kepada kalian. Loh, Jibril itu datang untuk ngajar sebenarnya. Tapi dia memposisikan diri karena tawadhu'nya, wa yahmilu 'ala sa'il. Ya. Dia mendatangi Rasulullah SAW itu dalam bentuk membawa pertanyaan. Ini termasuk teknik dalam belajar, ya, atau teknik dalam mengajar maksudnya. Jadi satu sisi memang seorang santri, seorang belajar tidak boleh malu untuk bertanya, tapi sisi lain
pengajar pun juga bisa membuat metode dalam pengajaran itu dengan bertanya, ya. Dan ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Oh, kabarkan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang iman, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini bertanya, ya. Dan kadang-kadang pertanyaan itu kan lebih pas kan, maksudnya tidak merendahkan orang yang sedang kita tanya tadi, meskipun sebenarnya kita ingin mengajari. Misalnya maaf Bu ya, ibu-ibu pulang ke rumah ada hal yang mungkin kurang pas ya dengan pandangan dari suami misalnya tentang suatu perkara. Kalau kita yang ngajarkan pas enggak Bu? Tadi saya pengajian di Ustadz, kata Ustadz begini loh Pak. Misalnya cara makan itu begini, enggak boleh sambil tangan kiri, enggak boleh mungkin sambil berdiri memang masih ada khilaf, tapi lebih utamanya sambil duduk misalnya kan. Nah, terus kita langsung ceramah begitu, apa masuk dengan suami? Enggak, boro-boro masuk, nanti malah pengajian enggak usah datang pengajian lagi gitu. Nah, kalau kita balik dengan pertanyaan, kadang-kadang itu lebih masuk. Kita meskipun kita sudah tahu, tapi kita pura-pura aja enggak tahu. Pak, saya kok baca ini di sini ya, tapi kok lihat kan ada banyak orang yang ternyata ini sebenarnya yang benar itu gimana? Ini kan memposisikan yang diajari tadi itu kayak diangkat gitu loh, kayak diangkat sehingga kan dia semangat. Padahal sebenarnya ini kan sedang ngajari dia. Nah, itu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Termasuk juga Rasulullah SAW itu dikatakan beliau kan sering sekali juga bertanya kepada sahabat itu untuk mengajarkan sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan juga. Atadri ma haqqallahu 'alal ibad, ya. Ma haqqallahu 'alal ibad, kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, tahu kau enggak apa yang menjadi hak Allah terhadap hambanya? Ya, nanti para sahabat bilang Allah war Rasul a'lam. Nah, mereka kan kalau dia tanya kan perhatian kan, akhirnya baru Rasulullah kemudian menyampaikan. Rasulullah juga pernah bertanya, atadru ya man al-muflis, tahu kamu enggak siapa orang-orang yang merugi? Oh, para sahabat beda-beda pendapat. Oh, yang merugi itu ada orang yang punya bisnis kemudian ya ternyata tekor, ya. Ternyata pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Ada orang yang begini. Sudah berpendapat semua, baru Rasulullah mengatakan al-muflis, orang yang rugi itu yaitu mereka yang datang nanti ya'ti yaumul qiyamah bisolatihi wasiyamihi wasadaqatihi, datang dari hari kiamat dengan kebaikan yang banyak, mungkin dengan salatnya, dengan puasa, dengan sedekahnya, tapi dia juga datang dengan mencaci maki fulan, dia dengan memfitnah fulan, dia dengan menumpahkan darah si fulan dan seterusnya. Ini orang yang rugi. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikannya nanti akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, kalau tidak cukup ya kebaikan yang dia miliki, maka kejelekan dari orang yang dia zalimi itu akan diberikan kepada dia. Oh, para sahabat, begitu. Dan masya Allah kan, ini kan metode belajar kan, ingat kita kan belajar dari yang salah. Maksudnya belajar dari yang salah, kita mencoba melakukan sesuatu terus kita salah, itu ingat persis itu. Oh iya, dulu saya ketika ditanya ini salah. Oh, saya berarti ke depan tidak boleh lagi begitu. Saya beberapa hari yang lalu itu sama teman-teman sepedaan, teman-teman tetangga. Terus di Karangploso sana itu ada tempat baru yang di sana sekalian ada kafe di tempat sawah-sawah begitu. Oh, sudah tahu ya. Teman saya ini lihat, wah saya mau kopi, tapi tidak tahu kopi espresso namanya. Wah saya mau kopi espresso. Ada satu yang pesan kopi yang lain gitu ya. Udah datang kopinya, dia kira kopi espresso itu ya kopi yang datang untuk temannya. Sudah dia minum, karena tidak barang datangnya. Datang kopi yang espresso beneran. Terus tanya, ini apa yang ini? Ini espresso. Dia kaget. Ya kopinya kecil sekali begitu, terus ada air putih, terus pas dia minum rasanya pahit gitu kayak jamu katanya. Tapi dia dengan begitu seumur hidup insya Allah tahu, yang kopi espresso itu yang begini. Ya. Belajar dari pengalaman, mungkin sempat ada keliru ya, namanya manusia biasa. Nah, kita dalam belajar agama juga perlu seperti itu ya. Anda tanya jawab, kita tanya anak-anak kita, tahu enggak ini?
Jadi kita bisa anak-anak dikumpulkan, masya Allah senang sekali, apalagi misalnya belajar tentang sirah, ya belajar tentang sahabat. Tanya anak-anak, ayo siapa yang tahu ini? Saya berapa waktu yang lalu, kadang-kadang anak-anak gitu, terus siapa yang kasih penjelasan dulu, habis di akhir nanti ada pertanyaan ya, terus kasih hadiah. Masya Allah itu senang sekali. Nah, tapi tentu kita kan harus tahu materinya, mulai dari yang pokok, ya, mulai dari yang penting-penting. Jangan kita tadi bahas yang cabang-cabang. Ya ibarat gelas ini Bu. Gelas ini, misalnya mau kita masukkan dalam gelas ini ada air, ada batu yang agak besar, ada kerikil, ada pasir. Kira-kira yang duluan dimasukkan apa Bu? Biar tidak tumpah. Pasir dulu? Apa batu yang agak besar dulu, terus batu yang agak kecil? Pasir atau bersamaan? Ya, insya Allah kayaknya yang benar, ya, dan memang yang benar begitu. Masukkan yang besar dulu toh Bu. Masukkan besar. Baru kemudian masukkan kecil. Sehingga apa? Ketika masukkan yang kecil, dia bisa masuk ke dalam tadi kan. Oh, ternyata masih ada rongkah-rongkahnya. Masukkan pasir. Oh, masih juga siram dengan air. Insya Allah tidak tumpah. Ya, dan kokoh kan jadinya. Tapi coba bayangkan kalau yang dimasukkan air duluan. Masukkan batunya masukkan kecil. Nanti mesti tidak muat kan, meskipun barangnya sama. Nah, belajar juga seperti itu. Kita harus mulai dari yang pokok, mulai dari yang pondasi. Ibarat buat bangunan ini, gedung ini, ya harus kokoh pondasinya dulu. Kalau persoalan ornamen, hiasan-hiasan itu nanti nyusul tidak apa-apa. Cuman kalau misalnya ternyata ini udah bagus semuanya, tapi kita lupa pondasinya rapuh, ini siap-siap bisa jatuh. Dan banyak kejadian ya seperti itu ya, maksudnya dalam kehidupan tadi. Di Bandung kan beberapa hari yang lalu kan ada kejadian dua orang anak itu bunuh diri, masih kecil, SMP. Ya, kenapa? Karena saya nggak tahu bapaknya di mana ya, tapi ibunya meninggal. Dan selama ini mereka ini ya mungkin ilmu agamanya kurang, diberikan yang fondasi, terus juga tidak dikasih pelajaran dalam hidup itu, dimana hidup itu butuh perjuangan. Hidup itu ya seperti pensil, kadang-kadang kan sakit tuh, harus diraut, itu baru bisa dipakai. Semua kebutuhan dipenuhi oleh orang tuanya, oleh ibunya tadi. Ibunya tidak ada lagi. Mereka akhirnya stres, istilahnya anaknya tadi kan, bingung mau ngapa-ngapain, tidak bisa. Kenapa? Ya diantaranya sebenarnya karena kesalahan dalam metode pendidikan anak tadi. Tidak diberikan yang pokok, gimana hakikat hidup, gimana juga ya dalam hidup tadi harus siap dengan kesulitan-kesulitan, seperti halnya juga dalam menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu ini tidak ada kemudian yang gampang kemudian tiba-tiba ilmu tadi datang. Al ilmu bita'allum. Ilmu itu adalah dengan belajar. Ya. Jadi ilmu itu tidak bisa kemudian datang tiba-tiba. Makanya di sini juga Al-Malik, ya, Imam Malik, Imam Malik yang kita sebut sebagai mazhab Maliki itu, ya, dia ini pernah mengatakan kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini, ya, waktu itu minta, Malik kamu bisa tidak rutin datang ke rumahku untuk belajar biar ngajari saya. Tapi kata Imam Malik apa? Kata dia, ya Amirul Mukminin, innal ilma yu'ti, ya, yu'ti wala ya'tu. Ilmu itu ya didatangi, ilmu itu bukan mendatangi. Ya. Meskipun ini tidak saklek begini, tapi maksudnya itu ilmu itu ya butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Jangan kemudian ilmu tadi kita pengen tiba-tiba ilmu datang, berharap datang ilmu laduni, tidak bisa. Ya, jangan. Ya. Meskipun seorang yang alim pun juga tadi harus seperti halnya malaikat Jibril tadi, dia datang kan, tidak diundang oleh Rasulullah, tidak diminta oleh para sahabat, dia datang dalam rangka untuk mengajarkan ilmu. Tapi yang belajar jangan tergantung tadi, aku pokoknya biar santai, saya pokoknya di sini aja, kita tidak mau datang ke majelis ilmu. Itu beda nanti hasilnya. Nah, ini yang baru kedua, Bu. Gimana ini Bu? Sudah 944, mau tanya jawab dulu. Kalau tidak ada saya teruskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru ada penuntut ilmu ya. Jadi pertama tadi penjelasan tentang tingkatan dalam agama, ya, ada Islam, ada iman yang juga bertingkat-tingkat,
kemudian ada ihsan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu, ya, yang terkait dengan hadis ini. Kalau ada penuntut ilmu itu sebenarnya sangat banyak sekali. Cuman yang kita sampaikan dari faedah dari hadis ini, diantaranya bahwa seorang penuntut ilmu tadi harus dengan tampilan yang bagus, ya, yang bersih, dibersihkan pakaian, termasuk juga hatinya. Kemudian dia juga harus bersikap tawadhu, ya, tawadhu, jangan nyombongkan diri, dan dia punya semangat untuk fokus, ya, semangat fokus. Nah, kalau ini sudah datang, sudah dia miliki, insya Allah ilmu akan datang. Adapun seorang alim, dia harus juga punya strategi dalam mengajarkan ilmu. Ya, di samping dia tidak boleh sombong, terus bahkan mungkin dengan tampilan pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa, ya, itu di antara adab dalam menuntut ilmu. Nah, baru kemudian sebenarnya kita agak sedikit meskipun beda redaksionalnya, nanti menyambung yang pertama tadi. Kalau kita teruskan ini, maka baru dalam hadis ini dia menjelaskan makna Islam itu seperti apa, kemudian makna iman itu seperti apa, dan poin-poinnya ada banyak ini, ya. Bagaimana misalnya rukun-rukun dari iman masing-masing itu. Iman kepada Allah itu maknanya apa, iman kepada Rasul itu seperti apa, iman kepada kitab itu seperti apa, kemudian iman kepada hari kiamat, termasuk juga iman kepada, ya, takdir yang baik dan buruk. Karena takdir itu kan, ketika kita beriman dengan takdir itu paling tidak ada 4, ya. Pertama, al-ilmu, ya, maksudnya adalah ia al-iman bi annallaha alim bi kulli ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun jumlatan. Jadi harus semua kita itu yakin bahwa Allah tahu, ya, dengan segala kejadian tadi. Annallaha alim, ya, dengan apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Jadi ini iman kepada takdir, meyakini bahwa Allah itu tahu segala sesuatu tadi. Karena innallaha bikulli syai' alim. Allah itu terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Ini iman kepada takdir. Jadi Allah tahu kok. Misalnya, kenapa takdir A ditimpakan kepada A, takdir B ditimpakan kepada B? Karena Allah tahu bahwa itu yang terbaik. Ya, makanya orang ketika dia jadi orang beriman, berusaha sudut pandangnya tadi tidak lagi sekedar sudut pandang hawa nafsunya saja. Asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada banyak hal-hal yang kalian benci, tapi ternyata itu baik bagi kita. Ya, ada banyak, misalnya kita ada orang ditimpakan suatu penyakit misalnya, yang bahkan penyakit ini divonis oleh dokter, ini tidak ada obatnya. Itu bisa kan, Bu? Ada yang begitu kan? Kalau kita dengan sudut pandang manusiawi, kita akan merasa, ya Allah, saya kok Allah, bahkan ada kan orang yang sampai kita temu, Allah ini tidak adil, kenapa saya kok diberikan cobaan seperti ini. Tapi kalau kita sudah melihatnya dengan sudut pandang, ya, bahwa Allah, dengan sudut pandang takdir yang benar, kita tahu Allah itu pasti tahu bahwa ini yang terbaik untuk kita. Mungkin dengan cara ini, biar kita yang selama ini mungkin terlalu percaya dengan medis, ya, bukan berarti kita tidak percaya, tidak menempuh jalan medis, boleh berobat, itu boleh, ya. Tapi keyakinan kita, medis pun itu hanya sebatas wasilah saja, sementara yang menyembuhkan tetap Allah. Harus begitu. Jangan sampai kita seperti sahabat dulu, ya. Kita tahu Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid itu baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, selama beliau menjadi pemimpin perang, maka pasukannya itu menang terus. Hatta sampai dalam perang Uhud, ya, kita tahu bagaimana Paman Hamzah terbunuh, 70 penghafal Al-Quran itu sampai terbunuh. Karena kan di Bukit Uhud pada jauh mereka yang datang dari Mekah ke Madinah, kan kalau kita mau keluar dari Madinah itu kan ada Uhud itu kan perjalanan 11 sampai 13 hari pasukan tadi. Pasukan Rasulullah SAW itu hampir menang. Kemudian Khalid bin Walid ini karena memang beliau adalah panglima yang luar biasa, berputar dari balik Bukit Uhud tadi sampai kemudian menyerang dari belakang. Singkat cerita kan pontang-panting lah, ya, pasukannya Rasulullah SAW sampai banyak yang terbunuh. Paman Hamzah pun terbunuh, Rasulullah pun juga terluka dalam perang Uhud. Ada seorang yang suaminya terbunuh, bapaknya terbunuh, saudaranya terbunuh. Dan terus setelah
Khalid bin Walid masuk dalam Islam juga terus menang terus. Singkat cerita apa? Muncul sampai keyakinan di tengah umat Islam waktu itu, kalau Khalid bin Walid jadi panglima perang, kita pasti menang. Dan Umar bin Khattab tahu ini di antara bentuk kesyirikan yang tersembunyi. Kita tidak boleh muncul dalam diri kita seakan-akan kalau dia, misalnya kita punya yayasan lembaga, kalau dia gabung ke kita, yayasan kita akan besar. Tidak boleh. Meskipun kita tahu insya Allah dengan keutamaan dari Allah melalui wasilah orang ini akan jadi kuat mungkin yayasan tadi, karena dia orang yang dermawan, dia punya kekuatan ekonomi dan lain-lain. Tapi jangan sampai hati dia terpengaruh. Ini kan tipis. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Khalid bin Walid itu dipecat dalam tanda kutip sebagai panglima perang. Bukan karena apa-apa, karena Umar bin Khattab ingin menyelamatkan akidah umat Islam, jangan sampai nyimpang. Nah, kita pun juga kadang kan seperti itu. Ya, dalam hidup sehari-hari tadi kalau kita bisa munculkan dengan sudut pandang semuanya itu Allah. Ya, hidup kita hanya dihiasi kata Rasulullah SAW itu hanya dengan sabar dan syukur. Ajiban li amril mu'min. Orang mukmin itu ajaib mereka. Kalau dapat nikmat mereka bersyukur, kalau dapat musibah mereka bersabar. Dan hidup ini kan hanya ini aja. Ya, dapat suami yang sesuai dengan yang ideal lah begitu ya. Alhamdulillah bersyukur. Tapi dapat yang mungkin belum ideal, insya Allah kita juga bisa masuk surga itu dengan kesabaran kita. Ya, jangan berpikir tadi justru dengan kejadian ini kita tadi batas hubungannya hanya sebatas hubungan dengan suami saja. Tapi kita melihat ini adalah konsekuensi pertanggungjawaban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara iman kepada takdir yang pertama. Kemudian juga iman maknanya semua takdir itu hakikatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum makhluk langit dan bumi itu diciptakan. Jadi Allah itu sudah mencatat semua takdir. Ya. Nanti sebenarnya dalam kitab Mi'atain Aswal wal Jabah tadi itu dijelaskan persis itu. Ya, bahwa takdir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada takdir ketika kita di alam ruh. Ya. Semua kita ini di atas fitrah. Allah bertanya, ya, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Semua kita mengatakan bala syahidna. Betul wahai Rabb, engkau adalah Rabb kami. Nanti kita ketika kemudian di alam ruh tadi seperti itu, ketika masuk ke dalam perut ibu kita, ya, usia 120 hari, maka itu ada takdir, dicatat 4 perkara kan. Rezeki kita tidak akan tertukar. Ajal kita tidak akan maju, tidak akan mundur. Ya. Kemudian amal kita hatta kita bertemu hari ini itu sudah Allah Ta'ala takdirkan. Ya. Kemudian termasuk apa kita termasuk ahli surga atau ahli neraka, itu juga Allah, ya, atau apa kita orang bahagia atau orang sengsara, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan waktu di perut ibu kita. Ini takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi tidak perlu takut. Nanti ada corona begitu ya. Kita bukan menantang corona. Corona bisa menjadi wasilah orang meninggal. Tapi kalaupun kena corona kemudian meninggal, itu mah sudah takdirnya seperti itu. Jadi bukan kemudian kita dengan corona takut sekali, tapi juga kita bukan menentang. Ya tetap sebab akibat harus kita jalani. Ada suasana pandemi begini ya, masker kita ini, kemudian jarak, mungkin tadi hand sanitizer itu kita kita pakai. Ini ada upaya. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Qadarullah, ternyata ada sesuatu, ya itu memang takdir dari Allah. Nah, ada takdir yang sifatnya tahunan. Setiap tahun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu takdir yang ditulis setahun ke depan itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini sebentar lagi kan mau Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada salah satu malam Lailatul Qadar. Dan takdir itu bisa berubah dengan doa. Makanya kalau ada orang setiap malam tidak lepas dia dari doa kebaikan, insya Allah berarti setahun ke depan setelah Ramadan tadi, setelah Lailatul Qadar tadi, itu akan dicatat yang kebaikan untuk orang. Makanya jangan sampai ada malam Lailatul Qadar kita tidak berdoa, ya, untuk kebaikan dunia akhirat kita. Jangan sampai kita tidak berinfak, karena masya Allah, jangan sampai kita tidak sholat malam, jangan sampai kita itu tidak menambah dengan banyak kebaikan. Bahkan setiap malam kita coba. Kenapa? Karena kita beramal pada malam itu, maka itu nilainya sama dengan seperti kita beramal bi alfi syahr, selama 1000 bulan setiap malam, itu pahalanya.
Makanya kadang saya sampaikan ketika infak pun misalnya pakai strategi. Oh, saya punya uang 300.000. Ya jangan hanya kasih satu malam saja. Ya, 10.000 malam ini, 10.000 malam besok. Pokoknya antara Isya dan subuh itu kasih. Insya Allah pasti ada salah satu malam yang kita dapat pahala infak Lailatul Qadar. Baca Al-Quran juga seperti itu. Makanya masing-masing orang nanti dapat pahalanya itu beda antara A, B, C, ya. Itu tergantung amalan yang dilakukan pada malam. Dan ini harus kita siapkan dari sekarang kan. Bahkan kalau para ulama dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap-siap mereka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini ada takdir yang begitu dan ada takdir yang dicatat pada setiap hari. Takdir yang dicatat setiap hari itu takdir yang dicatat sepertiga malam yang terakhir. Jadi takdir kita hari ini, apa kita meninggal hari ini, apa nikmat kita hari ini seperti apa, itu tadi malam dicatat. Nah, kalau kita berdoa tiga malam kita, insya Allah ya, kalau doa kita doa untuk kebaikan dunia akhirat, Allah berikan. Karena tidak ada doa seorang muslim itu yang ditolak selama tidak ada dosa dalam doanya, selama tidak ada pemutus tali silaturahim, dan menerimanya dalam 3 bentuk. Langsung dikabulkan dengan bentuk yang diinginkan, diganti dengan nilai yang serupa, maksudnya yang nilainya sama, atau diakhirkan nanti sampai yaumul qiyamah. Jadi tidak ada doa kita yang tertolak selama terpenuhi syaratnya tadi. Ya. Nah, takdir tadi makanya Allah catat. Dan ada takdir yang ketiga, yaitu semuanya ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki. Kita punya jodoh A, punya jodoh B. Ini takdir Allah. Bukan kita yang sepenuhnya kita memilih. Kita memang punya keinginan, tapi Allah kemudian yang membuat keinginan kita tadi itu bisa tercapai. Ini pembahasan mungkin hanya poinnya saja dulu, termasuk bahwa segala sesuatu ini Allah Subhanahu wa taala yang mencatatnya, ya. Dan untuk yang poin ke-9, ini berkaitan dengan ini yang ke-7, ihsan, tadi sudah kita singgung. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 ini berkaitan dengan hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat ini ada kitab yang bagus, yaitu kitab Min Asratis Sa'ah. Di antara syarat atau tanda-tanda akan terjadi hari kiamat. Itu syarah kitab An-Nihayah. Insyaallah itu sangat lengkap, dan kalau kita baca itu kita akan lihat ya bagaimana tanda-tanda hari kiamat ini, ya, maksudnya adalah kiamat kubra, ya. Kalau kiamat sughra itu ketika seorang meninggal, itu kiamat sughra. Ya, kiamat kecil bagi dia, bagi yang bersangkutan. Tapi kiamat kubra itu tanda-tandanya sekarang ini sudah semakin banyak, ya. Karena kiamat sudah semakin dekat. Yang Rasulullah, pada masa Rasulullah saja ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Hadzal yaum wa yaumul qiyamah kahattain. Kemudian beliau menunjukkan dengan 2 jarinya. Hari ini dan hari kiamat itu seperti 2 jari ini. Ini telunjuk dan jari tengah. Itu berapa? 1442 tahun yang lalu lebih. Kalau sekarang ditanya, dulu kan begini, sekarang mungkin sudah dekat sekali. Ya, ya tentu kita berharap jangan sampai kita masih hidup pada hari kiamat kubrah tadi. Karena apa? Sebelum kiamat kubrah terjadi, orang beriman itu akan ditiupkan angin, ya. Dan semua mereka yang beriman ketika menghirup angin itu akan meninggal. Nah, makanya kita lihat, kok teman-teman yang baik semua sudah meninggal. Nah, kita harus khawatir itu, ya. Maksudnya kita berharap jangan sampai tiba pada masa itu, karena hari kiamat tadi itu tidak mungkin ditegakkan kecuali pada sejelek-jelek zaman, yang bahkan saat itu orang sudah tidak lagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang berat masa yang seperti itu. Tapi yang paling penting bagi kita, karena ya tentu setiap kiamat tadi, kiamat sughra akan kita hadapi, maka kita harus siapkan betul. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, apa kata Ali bin Abi Thalib sebagai penutup? Al-muttaqin. Orang yang bertakwa itu yaitu al-khauf minal jalil. Dia itu senantiasa takut hanya kepada Rabb yang Maha Indah, yang Maha Agungnya, itu Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Dan beda kan takut kepada Allah dengan makhluk, ya. Kalau takut kepada makhluk, kita menjauh dari makhluk tadi. Takut kepada ular, kita jauh dari ular tadi. Tapi takut kepada Allah maknanya berarti kita semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bima tanzil.